Dulur, kali ini kita akan berburu di daerah para buah melon. Kenapa saya memilih daerah ini? Karena di kiri kanan kebun melon ini ada padi yang baru saja dituai, mungkin sekitar 1 mingguan. Biasanya daerah pesawahan yang barusan dipanen itu didatangi oleh banyak tekukur. Di kejauhan terlihat para tempat melon itu diharapkan dapat tumbuh dengan subur. Nah, di antara para ini biasanya tekukur menunggu untuk melihat kesempatan yang paling baik untuk turun dan memakan sisa-sisa padi. Saya sudah siap nyanggong di sini. Ini kebetulan di belakang saya, di samping saya ini ada gudang sederhana ya, tempat menyimpan mungkin pupuk semacam itu ya, alat-alat pertanian lah. Jadi penampakan saya itu terlindungi oleh gudang yang di daerah perkebunan melon ini. Saya mulai membidik ke arah para buah melon ini ya. Kena tapi tidak telak ya. Tadi saya membidik dari sekitar sini. Nah, kelihatannya ya sebetulnya lama sekali saya mencari ini, tapi kita persingkat saja videonya. Ya, kena ya. Dulur, kita mulai saja perburuan kali ini dari daerah Porong di Sidoarjo. Tempatnya lahan-lahan padi yang baru saja panen pertama setelah musim penghujan tiba. Semoga perburuan kali ini cukup seru dan hasilnya cukup baik. Selamat menyaksikan. Sip. Di daerah pohon-pohon pisang itu saya lihat ada tekukur. Saya akan berusaha mengambil posisi ya. Nah, ini hasilnya. Tekukurnya ya di atas salah satu daun pisang. Tidak kena, tapi kok tekukurnya diam aja. Saya coba untuk kedua kalinya shoot. Untuk kedua kalinya tidak kena, tapi tekukurnya tetap saja tidak terbang. Yang ketiga ya kena ya. Bulu-bulu berterbangan kemana-mana. Jaraknya dekat sekali ini. Tadi saya shoot dari situ, terus ternyata nyemplung di situ ya. Ya, banyak sampah ini ya. Segera harus diambil dan dipotong. Saya mau menjelaskan bagaimana shoot pertama dan kedua tidak menerbangkan tekukur itu, karena ya saya lingkari merah itu tadi mimisnya pertama dan kedua itu menggeser di situ, jadi terpantul jauh dari sasaran target. Dapat 2 ya. Saya bergeser kurang lebih 100 meteran ya dari gudang kebun melon. Ini masih kebun melon juga tapi belum jadi. Nah, di situ
Kita akan lihat ya, barangkali ada tekukur. Ya, itu bukan tekukur ya, itu perkutut. Kita cari-cari lagi. Nah, ini dia buat tekukur ini. Ya, kena telak ya. Kita ambil targetnya ya. Tadi jaraknya sekitar 30 meter aja, sangat dekat. Nah, ini masih dalam persiapan kebun melonnya, jadi masih bisa diinjak-injak bagian pinggirnya dan tidak terlalu jauh ya. Saya akan segera menemukan targetnya. Ya, itu targetnya sudah kelihatan. Telak ya, kena itu telak. Kita bergeser lagi ke timur, tidak terlalu jauh, mungkin 300 meteran, masih melalui jalan paving-paving itu. Sekarang kita ada tetap di daerah padi-padian yang barusan dipanen. Ini banyak sekali ya. Nah, targetnya di sini banyak sekali karena baru beberapa jam selesai dipanen. Saya nanti akan nyanggong di bawah. Nah, di sini ada sungai kering. Jadi di pinggir jalan raya ini atau jalan beraspal ya. Jadi agak bising juga nyanggongnya nanti. Tapi tidak apa-apa karena cukup terlindung. Nah, di seberang saya, di depan saya itu masih ada sungai lagi. Sungai kecil ya, tapi tidak terlalu banyak airnya. Nah, ada juga gunung Penanggungan ya, ini indah sekali ya kelihatannya ya. Nah, kita akan nyanggong di daerah sini aja, pasti banyak ini tekukurnya ya. Yang pertama ini ya, kena, tidak terlalu telak. Beberapa menit kemudian sudah hinggap lagi satu tekukur, ya itu telak gitu. Kita ambil ya, ada 2 sekitar situ, 2 target kena tadi, kita ambil ya. Kita ambil, mudah-mudahan tidak terlalu sulit karena tadi yang pertama tadi kan tidak terlalu telak juga sehingga sempat terbang-terbang. Nah, itu ada kelihatan. Ini yang pertama ya, bukan yang terbang-terbang tadi. Ini yang pertama kena, tidak terlalu sulit, walaupun tadi juga tidak terlalu telak juga ya. Ini yang pertama. Saya coba mencari lebih jauh ke dalam persawahan ini, mudah-mudahan bisa dapat ini. Akhirnya setelah mengobrak-abrik batang padi, ternyata mudah saja ketemunya, sudah dalam keadaan wafat. Oh, perkutut yo. Waduh, perkututnya. Kali ini target jauh ya, di ujung sawah yang habis dipanen ini ya, sekitar mungkin 70 meter ya. Coba kita lihat. Ya, kena itu. Kita ambil ya. Gampang aja, walaupun saya kebablas ya. Tadi kita shoot dari sana.
dari situ. Sip. Sekitar 75 meter. Dan bagian terakhir vlog kita kali ini adalah perjalanan menuju sisa-sisa candi yang berukir, batu-batu yang berukir. Seperti kita lihat posisi batu-batu atau bekas candi itu tidak jauh dari kantor-kantor pemerintahan. Nah, kita lihat ini masuknya, jalannya sudah terpaving rapi. Walaupun kiri kanannya kelihatannya sawah yang tidak tergarap ya. Saya parkirkan dulu motor saya. Saya pindah kamera dulu. Ya. Jadi candi, saya tidak jelas candi apa, candi bukir atau candi apa ini sebaiknya diberi nama ya. Ini sudah berupa bangunan baru, cungkup baru, bangunan modern bahkan, sehingga sebetulnya candinya sendiri di mana itu saya lagi cari-cari ini. Di sini dipakai istirahat para petani. Saking panasnya ini, musim panas soalnya, musim kemarau. Saya putari terus dan ya ternyata ini. Jadi ternyata candi ini watu ukir ya, watu ukir, batu berukir. Kelihatannya ini kaki-kaki candi yang terbuat dari batu apa ya, batu andesit ini saya kira. Jadi sisa ini merupakan sisa batu-batu kaki candi ya. Ini banyak sekali sih kaki-kakinya, kemungkinan ini candinya besar juga ya. Ini sudah dikerudungin gitu dan diberi tempat sesaji, enggak tahu maksudnya di apa ya yang disembah ini. Ini juga ada makam juga ya, pokoknya banyak yang aneh di bekas candi ini. Dulur, hari sudah sore dan kondisinya mendung juga, jadi sudah waktunya buat saya untuk pulang kembali ke rumah. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya, dan secepatnya kita kembali menyaksikan vlog-vlog saya yang berikutnya yang segera akan saya upload. Terima kasih. Sip. Tik 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 tik.